Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di Andri Gunata YouTube channel yang membahas tentang teknologi otomotif, terutama yang berkaitan dengan materi-materi yang dipelajari di Teknik Kendaraan Ringan Otomotif Sekolah Menengah Kejuruan. Baiklah, pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari mengenai sistem pendingin. Pada materi kali ini, kita fokus membahas mengenai fungsi dan komponen yang terdapat pada sistem pendingin kendaraan. Pada gambar di layar dapat kita lihat, ini adalah beberapa komponen yang menyusun sistem pendingin tersebut, sehingga sistem pendingin itu dapat berfungsi sebagaimana mestinya untuk mendinginkan mesin kendaraan. Karena apabila kendaraan tersebut bekerja terus-menerus, mesinnya nyala, maka akan mengakibatkan panas. Panas tersebut apabila tidak didinginkan, maka akan mengakibatkan panas yang berlebihan dan ini akan merusak mesin. Karena komponen-komponen mesin sebagian besar terbuat dari bahan logam yang mudah untuk memuai. Baiklah, untuk lebih jelasnya kita simak materi selanjutnya. Fungsi sistem pendingin dan komponen beserta fungsinya. Pembakaran campuran udara dan bahan bakar di dalam mesin menghasilkan energi panas. Sudah pasti karena dalam kerjanya mesin itu merupakan mesin bakar yang membakar campuran bahan bakar dan udara. Dari hasil pembakaran tersebut akan menghasilkan panas. Tetapi hanya 25% dari keseluruhan jumlah panas yang dapat dimanfaatkan. Berarti ada 75%-nya yang hilang dan tidak dapat dimanfaatkan. Kemana aja sisa tersebut? 32% diserap oleh sistem pendinginan. 34% hilang bersama gas buang. Sisanya hilang karena adanya pemompaan dan gesekan pada mesin itu sendiri. Karena mesin itu bergerak, ada bagian-bagian yang digerakkan oleh pompa, maka pemompaan itu juga menyerap panas. Selanjutnya, fungsi sistem pendingin ada 3. Yang pertama, untuk menyerap panas dari mesin. Karena mesin yang panas, apabila panas tersebut berlebihan, tidak sesuai atau melebihi temperatur kerja mesin, maka mengakibatkan komponen-komponen yang ada pada mesin tersebut akan memuai dan nanti akan mengakibatkan panas tersebut mengakibatkan mesin tidak bisa lagi bergerak. Kemudian yang kedua, untuk mengatur agar suhu panas mesin selalu terjaga pada temperatur antara 80 derajat sampai 90 derajat Celcius. Dan yang ketiga, untuk mempercepat mesin mencapai temperatur kerja. Di mana tadi temperatur kerjanya adalah 80 sampai 90 derajat Celcius. Itulah 3 fungsi pentingnya sistem pendingin ini harus ada pada kendaraan. Kemudian macam-macam sistem pendingin. Yang pertama adalah sistem pendingin udara. Sistem pendingin udara ini biasanya digunakan pada sepeda motor. Di sini udara dialirkan di sirip-sirip pendingin mesin. Dari sirip-sirip udara ini, maka panas yang terdapat pada mesin akan diserap. Walaupun pada beberapa jenis kendaraan sepeda motor sudah ada yang menggunakan pendingin air, yaitu menggunakan radiator. Kemudian jenis yang kedua adalah pendinginan air yang menggunakan radiator. Ini
biasanya digunakan pada mobil atau kendaraan roda 4. Di sini dapat kita lihat radiator adalah bagian yang di sini. Ya, ini namanya adalah radiator. Jadi dalam radiator ini terdapat air, maka panas mesin akan diserap oleh adanya air yang terdapat dalam radiator. Itulah dua jenis dari sistem pendingin. Ada yang menggunakan pendinginan udara dan ada yang menggunakan pendinginan dengan media air. Kita lihat apa saja komponen-komponen yang terdapat pada sebuah sistem pendingin, yaitu pendingin yang menggunakan radiator. Yang pertama ada radiator. Radiator adalah bagian yang ini. Kemudian ada reservoir tank. Ini adalah reservoir tank. Kemudian ada selang radiator. Nih, selang radiator. Untuk bagian yang di atas. Ini selang radiator untuk bagian yang ada di bawah. Kemudian ada fan radiator atau kipas. Kemudian ada termostat. Ini termostat. Kemudian ada water pump atau pompa air. Komponennya yang ini. Kemudian ada belt atau tali kipas. Ini adalah belt. Kemudian ada water jacket atau saluran air pendingin yang terdapat di dalam blok mesin. Namanya adalah water jacket. Jadi ini adalah komponen-komponen utama yang terdapat pada sistem pendingin mesin. Kita lihat apa fungsi dari masing-masing komponen tersebut. Yang pertama adalah radiator. Radiator adalah komponen berbentuk lempengan besi yang digunakan untuk mendinginkan air pendingin. Prinsip kerja radiator adalah dengan memindahkan suhu dari air ke udara. Jadi bentuk fisiknya seperti yang ada di gambar. Di sini ada kisi-kisi pendingin, kemudian air bersirkulasi di dalamnya. Kemudian di sini ada tutup radiator. Dan dari radiator nanti air pendingin akan didistribusikan kepada komponen-komponen yang lainnya yang terdapat pada sistem pendingin. Kemudian di bagian atas radiator itu terdapat tutup radiator yang berfungsi sebagai penutup bagian upper tank. Upper tank ini adalah tangki bagian atas yang terdapat pada radiator sekaligus menjaga tekanan udara di dalam sistem pendingin. Posisinya ada di sini. Bentuknya seperti yang ada di gambar. Jadi di sini terdapat perapat berupa karet. Kemudian di sininya juga terdapat pegas, ya. Kemudian kalau dilihat dari atas bentuknya seperti ini. Ini adalah tutup radiator. Kemudian komponen selanjutnya adalah reservoir tank. Berupa sebuah tabung atau sebuah tangki yang gunanya untuk menyimpan air pendingin yang mengalami penguapan. Saat mesin dalam suhu tinggi, air pendingin akan menguap dan berakibat pada peningkatan tekanan udara di dalam sistem. Jadi bentuknya seperti ini, ada tutupnya di sini terbuat dari bahan plastik. Kemudian kalau pada sistem letaknya adalah di sini. Ini adalah reservoir tank. Selanjutnya, pada reservoir tank tersebut terdapat indikator atau penunjuk kapasitas air yang terdapat pada reservoir
ada full yang artinya penuh, dan ada low yang artinya kurang. Jadi sebaiknya pada reservoir tank, kapasitas air pendingin itu berada di antara garis full dan garis low. Kalau dia kurang dari low berarti kapasitasnya kurang. Kalau lebih dari garis full ini berarti berlebih posisi air atau kapasitas air yang terdapat pada reservoir tank. Kita lanjutkan, komponen berikutnya adalah selang radiator. Fungsi selang radiator adalah untuk menyalurkan air dari mesin ke radiator dan kembali ke mesin. Jadi untuk selang radiator ini ada dua, ada yang posisi selangnya itu di atas, ada yang posisinya di bawah. Kita lihat komponen yang selanjutnya. Setelah selang radiator ada fan radiator atau kipas. Kipas pendingin berfungsi untuk mendinginkan radiator. Prinsip kerja cooling fan yakni dengan menyalurkan udara dari luar melewati sirip radiator. Kipas pendingin ada dua macam, yakni kipas konvensional dan kipas elektrik. Untuk kipas konvensional itu digerakkan oleh tenaga dari mesin dengan perantara bel. Tapi kalau untuk kipas elektrik, kipas itu bergerak dengan tenaga listrik yang mempunyai motor listrik tersendiri. Ini adalah fan radiator. Selanjutnya ada termostat. Termostat adalah komponen seperti valve atau katup yang berfungsi mempercepat mesin mencapai suhu kerjanya. Cara kerja termostat adalah dengan menutup saluran menuju selang inlet radiator ketika mesin belum mencapai suhu kerja lebih kurang 80 derajat Celcius dan membukanya secara otomatis apabila suhu mesin sudah panas atau sudah mencapai di suhu 80 derajat Celcius. Jadi pada sebuah unit termostat ini terdapat katup, di mana katup itu bekerja dengan melihat suhu kerja mesin. Apabila suhu kerjanya masih di bawah 80, maka termostat ini belum membuka katupnya. Tapi apabila sudah mencapai 80 derajat Celcius, maka katup termostat akan membuka secara otomatis. Sehingga dengan prinsip kerja seperti itu, suhu kerja mesin tetap berada pada suhu yang ideal, yaitu di antara 80 sampai 90 derajat Celcius. Komponen selanjutnya adalah water pump atau pompa air. Fungsi water pump atau pompa air adalah untuk mensirkulasikan air pendingin agar bisa berpindah. Pompa air umumnya terletak di dalam water jacket. Ketika termostat menutup pompa ini akan menimbulkan aliran air di dalam water jacket yang membantu meratakan panas mesin. Ya, bentuknya seperti ada di gambar. Ini adalah pompa air untuk memompa air yang ada pada sistem pendingin dan mensirkulasikannya ke komponen-komponen yang lainnya. Kemudian setelah water pump ada termometer. Termometer ini digunakan untuk mengukur suhu air pendingin. Nantinya, hasil dari pengukuran ini akan ditampilkan ke dashboard mobil. Tapi pada mobil-mobil modern, keberadaan termometer ini sudah digantikan dengan sensor ECT, Electronic Coolant Temperature, yaitu temperatur air pendingin. Ya, diukur dengan menggunakan termometer. Selanjutnya, setelah termometer ini digunakan untuk mengukur suhu air pendingin. Nantinya hasil dari pengukuran ini ditampilkan di dashboard mobil.
Tapi pada mobil-mobil modern, keberadaan termometer ini sudah digantikan dengan sensor ECT. Ini adalah termometer. Termometer seperti ini. Kemudian untuk sensor ECT bentuknya seperti ini. Engine coolant temperature sensor. Selanjutnya engine head indicator. Ini masih terhubung dengan termometer suhu untuk mengetahui berapa suhu air pendingin mesin. Tujuan dua komponen ini adalah untuk mencegah engine overheat atau pemanasan panas pada mesin yang berlebihan. Dengan menampilkan beberapa suhu air pendingin di panel info display pada dashboard, maka pengemudi akan tahu jika sistem pendingin mengalami malfungsi atau fungsi yang tidak berjalan sebagaimana mestinya. Ini posisinya ada di dashboard, sehingga pengemudi dapat mengetahui kondisi dari sistem pendingin pada kendaraannya. Demikianlah penjelasan mengenai sistem pendingin mesin. Semoga materi ini dapat menambah wawasan kita mengenai sistem pendingin pada kendaraan. Kemudian, juga dianjurkan untuk mencari informasi tambahan dengan info-info yang relevan mengenai materi-materi yang relevan dengan pembahasan kita tentang sistem pendinginan. Bisa dari channel YouTube yang lain, bisa dari buku-buku teknik, utamanya tentang teknik otomotif, sehingga informasi yang kita dapatkan menjadi lebih maksimal. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.